ومضاعف الحسنات بذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل سحاب وجوده تسير الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمال الدهور والأزمان الكريم الذي أذن بالمزيد في ذوي الشكران أحمد حمدا يفوق العدل والحسبان واشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفعه الله بالحق حتى توضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد Alhamdulillah jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama pada detik ini meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik lagi daripada kualitas ketakwaan kita yang kemarin. Dan meningkatkan kembali rasa syukur kita akan ditakdirkannya kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita mengetahui siapa hakikatnya kita dan apa maksud dan tujuan kita di dunia ini. Dan dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal siapa itu Allah dan apa hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu amanah yang sangat besar. Dan amanah tersebut merupakan aset yang berharga untuk kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan seorang anak bagi seorang yang menikah, hadiah yang indah untuk suami dan istri. Akan tapi di dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada kita, ada tugas yang paling utama yang untuk kita tunaikan, yang ingin mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Allah memberikan anak kepada kita bukan hanya diberikan nafkah saja, bukan hanya diberikan sandang pangan saja, akan tetapi maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada kita supaya dididik menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi yang soleh-solehah, menjadi generasi orang yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepada kita. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam suatu hadis dari riwayat Imam Bukhari, "Kul mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassuranihi wa yumajjisanihi." Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci, terbebas dari segala dosa dan terbebas dari segala pengetahuan. Akan tapi fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassuranihi wa yumajjisanihi. Akan tapi yang menjadikan seorang anak ini menjadi orang Yahudi adalah didikan orang tuanya. Wa yunassuranihi, dan menjadikan kenasranian ataupun ia tidak beriman sebab didikan orang tuanya. Wa yumajjisanihi, dan menjadikan dia seorang majusi ada sebab didikan orang tuanya. Artian katanya, seorang anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang birrul walidain, ini semua tergantung didikan orang tua kepada anaknya.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak ini merupakan aset yang berharga bagi kita. Kedua orang tua akan diangkat derajatnya ketika anaknya ini menjadi anak yang soleh. Yang mana dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa anak ini menjadi hafiz Al-Quran, maka di akhirat kelak ia akan disuruh membaca Al-Quran dan disuruh menaik tingkat demi tingkat dan kemudian memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Artinya apa? Kemuliaan orang tua 100% pada kemuliaan. Ketika anak ingin memuliakan orang tuanya, berarti kan ia harus meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang diusahakan oleh anak itu ada nilai plus. Akan tetapi nilai ketakwaan yang diajarkan orang tua kepada anak ataupun anak menilai ketakwaan untuk memberi orang tua itu ada suatu nilai yang wajib bagi anak dan bagi orang tua. Banyak sekarang sebab orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan baik. Meskipun anak itu bermateri yang luar biasa, kaya raya, sukses, melimpah ruah hartanya, bahkan orang tuanya pun sama memanjakan anaknya dengan kaya raya, tidak dengan mengusahakan ketakwaan kepada seorang anak, mengajarkan agama pada anak. Bertimbal balik, orang tua memberikan kenikmatan, akan tapi seorang anak memberikan kebinasan kepada orang tua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tata cara mendidik seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ketika Luqman Hakim menasihati mendidik seorang anaknya. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Poin yang pertama, ketika Luqman Hakim menasihati anaknya, ia berkata, wahai anakku sayang, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar. Dalam ayat ini apa yang bisa kita ambil ibrah? Pendidikan yang paling utama ketika anak itu dini masih dididik oleh orang tuanya adalah ajarkan ia ketakwaan kepada Allah, ajarkan ketauhidan dia kepada Allah. Tanamkan rasa bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dia, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ketika pendidikan iman tak tertancap kepada hati seorang anak, maka itulah ilmu yang paling bermanfaat yang selalu mendidik dia, yang selalu mengawasi dia. Ketika ia menjadi cita-cita yang dia inginkan, maka dia akan menjadi suatu orang yang berprofesi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dokter yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Itulah pentingnya generasi yang tercipta, generasi yang unggul itu dihadirkan mulai dari didikan orang tua. Dan didikan yang paling dasar diajarkan kepada anak adalah didikan untuk belajar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan berbuatlah amal ma'ruf nahi munkar, dan bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpa engkau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah ia mengetahui siapa Tuhannya, didikan kedua yang diajarkan kepada seorang anak adalah mentaati segala kewajiban kepada Tuhan. Aqimus shalah, mendirikan salat, yang berartikan melaksanakan sholat dan menunaikan seluruh kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika seorang sudah menjaga sholat dengan baik, pasti Allah akan memberikan jalan yang terang. Ketika ia telah menjalankan sholat dengan baik, maka Allah akan menata hidupnya. Kemudian wa'mur 'anil munkar, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar.
ajarkanlah ia, perintahkanlah ia untuk beramal baik dan menjauhi segala amal-amal buruk. Ini penting. Memang dalam Al-Quran pendidikan yang sangat amat dasar, mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, mengesahkan Allah. Tapi di balik itu, ketika kita sungguh-sungguh menjadi anak, misalnya anak kita menjadi anak yang soleh, penting. Aset berharga kita di akhirat adalah seorang anak. Yang dapat membantu kita di surga adalah seorang anak. Ketika anak kita baik, maka dia akan menarik kita, memberikan syafaat, membantu kita untuk masuk surga. Tetapi apabila anak kita buruk, meskipun kita sudah di surga, anak kita akan menarik lagi kita ke neraka. Aset yang paling berharga, Pak. Tidak masalah kita mendidik ia sebagai sarjana, tidak masalah kita mendidik dia sebagai apa yang ia inginkan. Tapi yang paling utama, tanamkan nilai agama, tanamkan nilai ketakwaan. Generasi yang baik adalah generasi yang dimulai dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan wajah atau bersikap sombong kepada manusia. Ini yang kemudian yang ketiga adalah didikan akhlak. Akhlak ini adalah cerminan bagi seorang. Akhlak ini adalah perhiasan yang baik bagi seorang. Meskipun ia bermateri tinggi, berilmu tinggi, tapi mohon maaf, ketika akhlaknya tidak mencerminkan apa ilmunya, itu akan merendahkan dia. Begitulah kita mengajarkan seorang anak agar ia bisa memuliakan dan bisa berendah hati dalam apapun yang dia kerjakan. Dan yang paling penting hari ini dengan Allah Subhanahu wa taala, sekeras apapun kita mendidik anak, sekeras apapun biaya yang telah kita keluarkan untuk mendidik seorang anak, tidak terlepas kita harus memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah mengeluarkan banyak biaya, telah keras mendidik seorang anak kita, tapi hasilnya yang seperti tidak kita bayangkan. Tidak masalah. Kewajiban Allah kepada kita dengan seorang anak adalah mendidiknya. Adapun hasilnya sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik seorang anak ialah dimulai dari ketika ia lahir sampai ketika kita tidak ada lagi, ataupun sampai ia tiada lagi. Itulah ketika kita ingin merasakan nikmat surga, mulai di dunia ini adalah ciptakan generasi kita, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin menjalankan sholat, akan tapi kita melalaikan keluarga kita, anak-anak kita. Akan tapi seorang muslim yang baik, seorang pemimpin yang baik adalah ia yang selalu mengajak kerabat, anak, sanak famili untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiti jannah. Nabi SAW, baiti jannah, rumahku adalah surga. Begitu pula kita ciptakan baiti jannah, rumahku adalah surgaku, tempat ternyaman. Tempat ternyaman ketika suatu agama dihidupkan mulai dalam rumah, suatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hidupkan dalam rumah. Insya Allah kata-kata baiti jannah akan terwujud bagi rumah kita dan keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala